Uji reliabilitas dan validitas suatu konstruk atau konsep. Pada penelitian di bidang ilmu sosial seperti manajemen, psikologi, sosiologi, umumnya variabel-variabel penelitiannya dirumuskan sebagai variabel laten atau konstruk. Variabel konstruk adalah variabel yang tidak dapat diukur secara langsung, tetapi dibentuk melalui dimensi-dimensi yang diamati atau indikator-indikator yang diamati. Indikator-indikator yang diamati itu menggunakan yang namanya instrumen. Instrumen penelitian secara umum itu adalah kuesioner atau angket. Skala dalam penyusunan kuesioner menggunakan skala ordinal atau skala Likert, yaitu berisi 5 tingkatan preferensi jawaban. Contohnya 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 ragu-ragu atau netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Kenapa di sini dikatakan skala ordinal? Karena di sini tidak hanya mengkategorikan saja, tetapi di sini memberikan tingkatan. Sangat tidak setuju memiliki tingkatan lebih rendah daripada tidak setuju. Tidak setuju memiliki tingkat lebih rendah daripada ragu-ragu atau netral. Dan suatu instrumen yang berupa kuesioner dikatakan baik bila valid dan reliable. Apa sih perbedaan uji validitas dan reliabilitas? Keduanya adalah dua hal yang benar-benar berbeda, namun saling melengkapi satu sama lain. Keduanya perlu dilakukan dengan tujuan agar alat ukur yang kita gunakan dapat menghasilkan data yang benar-benar dapat digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Biasanya yang sering digunakan dimulai yaitu dengan menguji validitas terlebih dahulu, baru menguji reliabilitas. Jadi, jika pertanyaannya tidak valid, maka pertanyaan tersebut dibuang. Pertanyaan yang sudah valid baru secara bersama-sama diukur reliabilitas. Jadi, dapat dimaknai soal yang valid belum tentu reliable, sedangkan soal yang reliable maka pastilah sudah valid. Tapi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini digunakan untuk menguji apakah alat ukur yang dipakai tersebut tepat untuk mengukur konsep yang hendak diukur. Menunjuk apakah pada sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran dilakukan berulang kali. Suatu hasil pengukuran hanya dapat dikatakan handal atau reliable jika yang pertama adalah apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama. Kedua, jika masing-masing pertanyaan dijawab secara konsisten atau jawaban tidak boleh acak oleh karena masing-masing pertanyaan hendak mengukur hal yang sama. Pengukuran reliabilitas pada dasarnya dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah repeated measure, pertanyaan ditanyakan pada responden berulang pada waktu yang berbeda. Misalnya, sebulan kemudian. Dan kemudian dilihat apakah ia tetap konsisten dengan jawabannya atau tidak. Yang kedua adalah one shot. Di sini pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Pada umumnya, pengukuran reliabilitas sering dilakukan dengan one shot dengan beberapa pertanyaan. Alfa adalah sebuah ukuran reliabilitas, yaitu untuk melihat batas bawah reliabilitas yang dapat diterima. Dan kalau alfanya 0,70 atau 70%, artinya data itu reliable.
Dan untuk memberikan gambaran cara menganalisis, kita akan gunakan data file job survey. Nanti data yang akan kita uji adalah ada data autonom dan ada data rutin. Kita buka dulu SPSS-nya. Oke, ini adalah data job survey. Nanti ada konstruknya autonom yang terdiri dari 4 indikator, yaitu autonom 1, autonom 2, autonom 3, dan autonom 4. Dan ada konstruk rutin yang terdiri dari 4 indikator juga, yaitu rutin 1, rutin 2, rutin 3, dan rutin 4. Kita uji dulu reliabilitas. Analyze reliable. Kita masukkan indikatornya. Autonom dulu yang kita uji. Statistik, kita centang semua. Continue terus, oke. Oke, di sini untuk outputnya alfanya adalah sebesar 0,768 atau 76,8%. Di atas 0,7, maka bisa dikatakan bahwa konstruk autonom yang terdiri dari 4 variabel itu, terdiri dari 4 indikator itu bisa dikatakan reliable. Kita coba untuk yang kedua, konstruk rutin. Kita pilih analyze reliabilitas. Kita reset aja, kita masukkan indikator rutinnya. Continue terus, oke. Di sini alfanya 0,669 di bawah 0,7, maka dapat disimpulkan bahwa variabel konstruk rutin ini kurang reliable. Kita dapat menaikkan nilai alfanya dengan membuang jawaban responden yang tidak konsisten. Misalnya kita amati dulu di sini. Di datanya yang tidak konsisten rutin. Ada, coba kita lihat responden 37. Responden 37. Responden 37. Oke. Menjawabnya 2151. Di sini tidak konsisten. Karena 1 dengan 5 itu tingkatannya jauh. Jadi di sini tidak konsisten. 37 kita hapus. Terus habis itu 38. Kita lihat juga 38. Menjawabnya 2152. Di sini juga tidak konsisten. 2512 tidak konsisten ya. Di sini ada 5 tingkatannya jauh dengan 1 dan 2. Kita hapus di sini. Terus berikutnya 44. Kita lihat apakah tidak konsisten juga dalam menjawab. Padahal di setiap indikator itu pertanyaannya saling berhubungan. Jadi harus konsisten antara pertanyaan satu dengan pertanyaan yang lain. Di sini
1, 4, 2, 1. Di sini tidak konsistennya di rutin 3. Kita hapus. Yang berikutnya adalah 45. Kita lihat 45. Responden 45. 5, 1, 3, 4. Di sini tidak konsisten di rutin 3. Memilih dengan angka 1, padahal di sini ada 5, ada 4 dan ada 3. Kita hapus. Selanjutnya 46. 46 kita lihat apakah juga tidak konsisten. 4, 5, 1, 4. Tidak konsisten di rutin 2. Di sini menjawab 1. Yang lainnya 4, 5, 4. Kita buang. Selanjutnya 50. Responden 50 kita lihat di sini. 2, 5, 3, 2. Tidak konsistennya di rutin 3, yaitu memilih 5. Kita hapus. Oke, setelah kita hapus responden yang menjawabnya tidak konsisten, kita uji lagi apakah alfanya meningkat atau tidak. Kita reset, kita masukkan. Statistiknya, pilih semua. Oke. Oke, di sini berubah menjadi 0,727. Menjadi data ini reliable. Atau di sini untuk variabel konstruk rutin yang terdiri dari 4 indikator itu adalah reliable. Setelah kita hapus 6 responden yang tidak konsisten dalam menjawab. Oke, selanjutnya adalah uji validitas, yaitu menguji sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Fungsi ukur secara tepat atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Artinya, hasil ukur dari pengukuran tersebut merupakan besaran yang mencerminkan secara tepat fakta atau keadaan sesungguhnya dari apa yang diukur. Jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Misalnya, kita ingin mengukur autonomi seorang karyawan. Kita memberikan pertanyaan berupa 4 pertanyaan. Maka pertanyaan tersebut harus dapat secara tepat mengungkapkan tingkat autonom. Untuk menguji validitas ada 3 cara. Yang pertama adalah mencari korelasi antar skor butir pertanyaan dan total skor konstruk, yaitu menguji signifikansi dengan membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel dengan degree of freedom-nya N-2. Jika R hitung tiap butir pertanyaan bernilai positif dan lebih besar terhadap R tabel, maka butir pertanyaan tersebut dikatakan valid. Yang kedua adalah membandingkan T hitung dengan T tabel. Mencari T yaitu sama dengan R per akar dari 1 min R kuadrat dibagi N min 2. N itu banyaknya responden. Pengambilan keputusannya nanti hipotesisnya
H0 adalah skor butir pertanyaan berkorelasi positif dengan total skor konstruk. H alternatifnya skor butir pertanyaan tidak berkorelasi positif dengan total skor konstruk. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 diterima. Kalau H0 diterima, artinya skor butir pertanyaan itu berkorelasi positif dengan total skor konstruk. Kesimpulannya, pertanyaan itu valid. Oke, untuk tugas kalian nanti yaitu membandingkan R tabel dengan R hitung dan T tabel dengan T hitung dari autonom 1, 2, 3, 4 dan rutin 1, 2, 3, dan 4. Untuk R tabel dan T tabel nanti saya kirimkan di grup WA. Oke, selanjutnya adalah uji validitas, yaitu menguji sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Fungsi ukur secara tepat atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Artinya, hasil ukur dari pengukuran tersebut merupakan besaran yang mencerminkan secara tepat fakta atau keadaan sesungguhnya dari apa yang diukur. Misalnya, kita ingin mengukur autonomi seorang karyawan dan karyawan tersebut diberi 4 pertanyaan, maka pertanyaan tersebut harus dapat secara tepat mengungkapkan tingkat autonomi. Jadi, pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Mengukur validitas dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah mencari korelasi antara skor butir pertanyaan dan total skor konstruk. Yang pertama adalah membandingkan nilai R, yaitu uji signifikansi dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel dengan degree of freedom-nya N-2. N itu adalah jumlah respondennya. Jika R hitung tiap butir pertanyaan bernilai positif dan lebih besar terhadap R tabel, maka butir pertanyaan tersebut dikatakan valid. Jadi dalam hal ini melakukan korelasi masing-masing skor. Jadi untuk autonomi 1, autonomi 2, autonomi 3, autonomi 4 dengan total skor autonom. Atau melakukan korelasi masing-masing skor untuk rutin 1, rutin 2, rutin 3, dan rutin 4 dengan total skor rutin. Yang kedua adalah membandingkan nilai T. Uji signifikansi dengan membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel dengan degree freedom-nya N-2. N tadi adalah jumlah respondennya. Hipotesisnya, H0 adalah skor butir pertanyaan berkorelasi positif dengan total skor konstruk. H alternatifnya, skor butir pertanyaan tidak berkorelasi positif dengan total skor konstruk. Yang berikutnya adalah mencari nilai T. T itu sama dengan R per akar dari 1 min R kuadrat N-2. T hitung jika lebih besar dari T tabel, maka H0 diterima. Kalau H0 diterima, artinya skor butir pertanyaan itu berkorelasi positif dengan total skor konstruk. Kesimpulannya jadi, pertanyaan itu valid. Kita lihat di sini. Ini adalah nilai R-nya. Ada autonomi 1, autonomi 2, autonomi 3, autonomi 4. Ini adalah nilai R-nya. Dan ini rutin 1, rutin 2, rutin 3, rutin 4. Ini adalah nilai R-nya. Tugas kalian adalah melakukan korelasi masing-masing skor untuk autonomi 1, autonomi 2, autonomi 3, autonomi 4 dengan total skor autonom.
yaitu dengan membandingkan R hitung dengan R tabel dan membandingkan T hitung dan T tabel. Dan sama halnya rutin 1, rutin 2, rutin 3, dan rutin 4. Membandingkan R hitung dengan R tabel dan T hitung dan T tabel.